Halo, jumpa lagi dengan saya di NR Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Pada kali ini saya akan mencoba membahas sebuah film berjudul Extraction yang dibintangi oleh Chris Hemsworth. Fakta menarik dari film ini adalah film ini sangat laris sejak dirilis pada tahun 2020 lalu. Bahkan saat itu, saking larisnya film Extraction ini sampai dinobatkan sebagai film original Netflix paling banyak ditonton sepanjang masa, yaitu sebanyak 100 juta kali pemutaran. Wow, gimana? Penasaran dengan keseruan film terlaris sepanjang masa ini? Tapi sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada Juna Muhammad, Henry DS, Lee Insting Yating, dan Shakila Azimah yang telah menonton video ini sampai habis dan menyempatkan waktunya untuk memberi komentar dan masukan positif tentang video ini. Tanpa kalian, kami bukanlah apa-apa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah sekolah internasional di India. Tampak seorang anak laki-laki tengah dijemput oleh sebuah kendaraan mewah. Ia adalah Ovi Mahajan, anak dari seorang raja gangster terkemuka di India yang menjalankan bisnis peredaran narkoba di sana. Sesampainya di rumah, Ovi ditegur oleh asisten ayahnya yang bernama Saju karena tidak langsung pulang ke rumah dan bermain dengan temannya selepas pulang sekolah. Walaupun ia super kaya, dikarenakan anak seorang bandar, sang ayah pun harus membatasi segala aktivitas dan pergaulannya di luar, dan Ovi tidak merasakan kebahagiaan. Karena sudah merasa sangat jenuh, Ovi memutuskan keluar rumah tanpa diketahui oleh Saju. Ia janjian dengan teman-temannya di sebuah klub. Singkat cerita, mereka pun keluar untuk mencari udara segar sambil nyebat. Tiba-tiba saja Ladusing datang. Lalu melihat temannya Ovi menjatuhkan sebuah rokok. Dan tak diduga, Ovi telah diculik. Scene berpindah ke sebuah penjara di Mumbai. Terungkap ayahnya Ovi yang menjadi raja narkoba telah tertangkap dan sedang berada di balik jeruji. Ia bernama seperti anaknya, Ovi Mahajan. Kita panggil saja Mahajan. Mahajan sangat kecewa dengan asistennya Saju karena tidak bisa mengawasi anaknya dengan baik. Lalu Mahajan memerintahkan Saju untuk membawa kembali anaknya dengan cara apapun. Bahkan jika diperlukan, Mahajan menyuruh Saju untuk menyewa sebuah pasukan khusus demi keselamatan anaknya. Jika Saju tidak menurutinya, maka nyawa istri dan anaknya akan terancam. Mendengar hal itu, lalu Saju pun menemui istrinya dan menjelaskan semua kejadian yang menimpa keluarga atasannya. Sang istri yang tidak mau terjadi apa-apa kepada anaknya pun meminta Saju untuk melakukan apapun demi keselamatan putranya. Dan terungkap sudah, meskipun Mahajan super kaya, namun NBC membekukan kekayaannya. Yang artinya, mereka tidak memiliki cukup uang untuk menyewa pasukan. Saju kemudian berkata bahwa ada seseorang yang bisa membantunya untuk menyelamatkan Ovi. Meskipun tarifnya sangat mahal, namun Saju akan membuat strategi agar rencana ini berhasil. Scene memperlihatkan 3 orang laki-laki yang tengah bersantai menikmati suasana alam. Inilah dia jagoan kita, Tyler, seorang monster yang menjelma sebagai pembunuh bayaran. Di tengah santainya, tiba-tiba saja Tyler melompat terjun dari atas bukit ke dasar danau. Hal ekstrim inilah yang biasa dilakukannya untuk menutupi kesedihan yang selalu menghantuinya, yaitu kehilangan anak kesayangannya. Setibanya di tempat kediamannya, terlihat sebuah helikopter sudah mendarat di rumahnya, dan terlihat seorang wanita cantik bernama Nick sudah menantinya. Nick adalah rekan Tyler sekaligus marketingnya. Kehadirannya tentu bukan semata-mata hanya untuk bertamu, lalu pulang dan kembali asing. Ya, Nick datang untuk memberikannya sebuah proyek besar. Tyler yang membutuhkan uang tentu saja menerima pekerjaan ini. Singkat cerita, sebelum menjalankan misinya, mereka pun mengadakan sebuah rapat penting. Lalu Nick pun menjelaskan bahwa di sana terdapat 2 raja mafia berkuasa yang saling bersaing. Mereka adalah Ovi Mahajan dan saingannya yang bernama Amir Asif, Pablo Escobar dari Dhaka yang menculik Ovi putranya Mahajan. Ovi disekap di sebuah kota yang bernama Dhaka di negara Bangladesh.
Tyler kemudian menyebut rekannya bernama Gaspar juga tinggal di sana. Namun menurut Nick, Gaspar telah pensiun. Dengan terpaksa, dalam misi ini Tyler diharuskan terjun ke lapangan sendiri demi mendapatkan banyak uang. Scene berpindah ke kota Dhaka, Bangladesh. Tyler yang sedang nongkrong di sana tiba-tiba ditelepon oleh gangster Amir Asif untuk mengikuti arahannya jika ingin menebus Ovi. Dan tiba-tiba saja sebuah mobil datang dan membawa Tyler. Welcome to Dhaka. Setibanya di sebuah ruangan, mereka meminta Tyler menunjukkan uangnya. Sayangnya negosiasi Tyler tidaklah sepolos itu. Ia meminta balik mereka untuk menunjukkan Ovi terlebih dahulu. Namun si gangster kecil ini malah mempermainkan Tyler. Gak tahu mereka berhadapan dengan siapa ya guys ya. Setelah mereka menunjukkan wajah Ovi, Tyler pun diminta pergi untuk mengambil uang tebusannya. Jika tidak, mereka mengancam akan memasukkan peluru ke dalam perut Ovi lewat pantatnya. Di saat mereka berjalan di sebuah tangga, rekan Tyler langsung menembak kepala si penculik. Tyler pun langsung menghabisi salah satunya dengan sangat mudah. Setelah wipe out dan mereka semua rata, tersisalah seorang bocah gangster yang masih hijau hendak menembak Tyler dengan senapannya. Karena ia tahu senapan itu tidak berpeluru, maka Tyler pun mengambil senapan itu dan membiarkannya pergi. Scene berpindah ke sosok Amir Asif, seorang raja gangster dari Bangladesh yang sedang mengumpulkan beberapa bocah yang dituduh mencuri darinya. Saking keji dan tidak berbelas kasihannya, bahkan ia tak segan melempar mereka ke bawah gedung. Tak sampai di situ, Amir bahkan menyuruh si bocil ini untuk memotong dua jarinya sebagai hukuman dikarenakan mencuri darinya. Lalu seorang kolonel datang kepadanya memberitahukan informasi tentang Ovi yang mereka culik telah hilang. Lalu Amir pun memerintahkannya untuk memblokade seluruh akses jalan menuju jembatan, kereta, dan bandara. Yang pada awalnya kolonel menentang karena mustahil untuk menutup semua akses yang begitu luasnya. Namun lagi-lagi ia adalah Amir Asif yang kejam, yang akan menghilangkan nyawanya jika tidak menuruti perintahnya. Sebelum menjalankan misinya, Tyler terlebih dahulu mengganti kostum dan membawa persenjataannya, lalu merekam video untuk memvalidasi bahwa target penyelamatan sudah ada di tangannya. Dan ketika data sudah terkirim ke Nick, ia lalu menelepon pihak Mahajan untuk melakukan transfer pembayaran misi ini dalam waktu 7 menit. Tyler pun melanjutkan misinya untuk pergi ke hulu sungai, karena di sana ia telah ditunggu oleh timnya yang berada di sebuah kapal. Namun tiba-tiba alarm di ruang mesin kapal berbunyi. Saat mengecek ruang mesin, rupanya ada seseorang di sana, dan mereka berdua pun akhirnya terbunuh. Danji, yang menjadi penembak jitu mengawasi kapal dari kejauhan pun tewas. Saat habis waktunya, uang tebusan pun tidak kunjung ditransfer. Nick dan rekan-rekannya mulai sadar bahwa mereka sedang dipermainkan. Lalu Nick pun memerintahkan Tyler untuk tetap diam di posisinya, karena dua buah kapal polisi tengah mendekat ke arahnya. Terungkap bahwa orang yang menghabisi rekan mereka adalah Saju. Rupanya ini merupakan rencana picik Saju. Jadi ia memanfaatkan mereka untuk mengambil alih Ovi terlebih dahulu. Setelah itu barulah ia turun tangan untuk merebutnya. Dikarenakan mereka tidak memiliki cukup dana untuk membayar misi penyelamatan ini. Tak segan, Saju pun menembakkan senapannya ke arah Tyler yang tengah ingin menyelamatkan Ovi. Hingga Tyler pun terpojok dan pergi menyelamatkan diri.
Saat Tyler mengalahkan puluhan orang di sini, tiba-tiba saja Saju datang untuk menghabisinya. Mereka pun bertarung hingga terjatuh dari atas. Kemudian dilanjutkan dengan perkelahian jarak dekat. Ketika pertarungan tengah memanas dan Ovi pun berhasil diambil alih sesaat oleh Saju, lalu tiba-tiba saja Saju pun ditabrak oleh sebuah truk yang ternyata dikendarai oleh Tyler, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah pelarian panjangnya, Tyler dan Ovi pun loncat dari mobil di bawah flyover yang gelap untuk mengelabui helikopter yang mengikutinya, sehingga mereka pun sementara dinyatakan tewas. Di malam harinya, Kolonel dan Amir mendatangi TKP. Si Kolonel mengatakan bahwa mereka masih hidup, yang oleh karena itu, Amir pun memerintahkan Kolonel agar seluruh senjata di kota ini diarahkan khusus kepada Tyler, yang artinya misi perburuan secara totalitas pun sebentar lagi akan terjadi. Tyler dan Ovi pun bersembunyi di sebuah pabrik yang baru saja tutup. Mereka beristirahat sebentar untuk mengobati lukanya. Lalu Nick pun menelepon dan mengatakan bahwa nyatanya Saju adalah mantan pasukan khusus, dan transfer kedua untuk pembayaran misi ini tidak mereka dapatkan. Nick pun menyuruh Tyler meninggalkan anak itu, lalu menuju ke sebuah tempat terbuka selama 4 km agar helikopter di sana dapat menjemputnya. Namun, Tyler teringat kembali dengan mendiang anaknya. Tyler? That's not the job. Just find my money. Look. Scene berpindah ke Saju yang sedang menyewa sebuah kamar untuk bersembunyi dan beristirahat. Terlihat Saju yang sudah babak belur, lemah tak berdaya. Lalu ia menelepon istrinya. Di telepon ia mengatakan, jika dalam kurun waktu 12 jam ke depan ia tak kunjung mengabari, ambillah uangnya dan menghilang bersama anaknya. Karena jika tidak, maka si istri dan anaknya akan dihabisi oleh kelompok atasannya, yaitu Mahajan. Di sini ini, sesangar-sangarnya seorang lelaki, hatinya akan tetap luluh tatkala mendengar suara anak tercintanya, dan itu menjadi tempat peristirahatan yang menyejukkan. Tyler mendapat telepon tentang sebuah helikopter yang akan datang menjemputnya di sebuah jembatan. Namun ketika akan pergi, rombongan bocah gangster yang menjadi anak buah Amir pun muncul membawa senjata dan menghadangnya. Walaupun menghadapi mereka tidak sulit, namun karena dibekali senjata, membuat Tyler tidak bisa bertarung di bawah kesenyapan. Yang karena itu, helikopter patroli pun menyadarinya dan memaksa Tyler untuk bersembunyi di bawah selokan yang bau dan menjijikan. Lalu ia pun menelepon Nick dan menyuruhnya menghubungi Gaspar untuk menjemput mereka. Nice to meet you. Setibanya di kediaman Gaspar, akhirnya Tyler pun dapat menarik nafas dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan misinya. Ia adalah Gaspar, rekan masa lalunya Tyler. Di sana, Gaspar mengungkapkan kesenangannya bisa bertemu kembali dengan Tyler. Tak lupa ia pun menyampaikan bahwa saat ini Tyler tengah berada di selatan dari pusat kota. Dan kota ini dikelilingi sungai yang dihubungkan oleh jembatan jika ingin pergi keluar. Dan setiap jembatannya telah diblokade. Yang oleh karena itu, kemungkinan penyelamatan itu pun tidak bisa dilakukan. Itulah yang Gaspar sampaikan. Tyler tidak memperlihatkan respon sama sekali, dan ia hanya terdiam. Lalu setelah itu, Gaspar pun izin pulang untuk menemui istrinya. Di kamar, saat berbincang dengan Ovi, ia selalu mengajukan pertanyaan yang membuat Tyler harus menceritakan masa lalunya. Dan di sini baru terungkap bahwa Tyler pernah mempunyai anak usia 6 tahun yang sudah meninggal karena penyakit limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Dan pada saat itu, Tyler sedang menjalankan misi ketiganya, pergi ke Afghanistan secara sukarela sehingga ia tidak ada di sisinya pada saat anaknya meninggal.
dan itu menjadi memori yang sangat menyakitkan sepanjang hidupnya. When he died. Kau tenggelam bukan karena jatuh ke sungai, tetapi kau tetap memilih berada di bawah air. Tanpa disangka, sebuah kata-kata bijak keluar dari mulut Ovi yang membuatnya terpukul. Who told you that? I read it in a book in school. Ketika Gaspar kembali, mereka pun kembali berbincang sambil menceritakan semua pengalamannya masing-masing. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba Gaspar menyebut Ovi sebagai mayat hidup, dan itu membuatnya curiga. Gaspar terus berbicara mengenai Ovi yang tidak akan dibiarkan lolos oleh Amir. Hingga akhirnya, Tyler pun mengetahui ternyata Gaspar telah menghubungi Amir Asif tanpa sepengetahuannya. Pun tengah merajut kerjasama dengan menjual Ovi senilai $10 juta atau setara dengan 161 miliar rupiah. Harga fantastis hanya untuk kepala seorang anak kecil. Tentu saja, Tyler tidak setuju dan kecewa padanya. Dan baku hantam pun tidak dapat dihindari. Gaspar pun mati di tangan Ovi, sekaligus menjadi orang pertama yang ia bunuh. Singkat cerita, Tyler pun menghubungi Saju dan mengajaknya kerjasama untuk bisa keluar dari kota ini demi keselamatan Ovi. Dengan hati-hati dan saling menggenggam pistol, mereka pun bertemu di sebuah tempat. Saju masih belum mengerti dengan apa yang Tyler maksud, memberikan Ovi tanpa meminta imbalan sepeser pun. Lalu Saju mengatakan bahwa keluarga Mahajan akan membunuh putranya jika ia tidak kembalikan Ovi. Mendengar pernyataan itu, Tyler pun mengerti apa yang sedang Saju perjuangkan. Tyler tidak ingin Saju merasakan penderitaan sepertinya, kehilangan putra kesayangannya. Tyler. See you soon, mate. Di scene ini, mereka pun sudah bertemu di titik yang sudah ditentukan. Untuk bisa meloloskan diri dari pemeriksaan, masing-masing dari mereka menjalankan tugasnya. Saju bertugas menjaga Ovi dan melarikan diri dari tempat ini, sementara Tyler akan menjadi umpan dan membuka jalan untuk mereka. Dikarenakan padatnya penduduk dan kendaraan yang menghalangi, mereka pun gambling dan mencoba keberuntungan, menyatu dengan kerumunan. Namun sayang, ada satu petugas yang menyadari gerak-gerik mereka. Ternyata keberuntungan belum memihak, dan mereka pun ketahuan. Rupanya, Amir Asif dari kejauhan menyaksikan pertempuran di jembatan tersebut. Dia bahkan memerintahkan Kolonel Rashid untuk mengirimkan 2 peleton pasukan tambahan. Kali ini, Nick pun ikut terlibat dan ia membawa persenjataannya untuk membantu Tyler. Di saat yang tepat, Nick berhasil menyelamatkan Saju dengan menjatuhkan helikopter India menggunakan RPG-nya. Terlihat Saju bersusah payah melawan dan menahan mereka. Begitupun Tyler yang berusaha menuju jembatan untuk membantu. Menyadari hal itu, Nick pun mencari keberadaan sniper musuh dan menemukan Kolonel Rashid sedang membidik ulang ke arah Tyler. Beruntungnya, Nick berhasil mendahuluinya dan melakukan headshot kepada si kolonel tepat sebelum Tyler tertembak. Tyler yang sudah diambang batas pun kembali teringat kepada mendiang putranya. Seakan kematian sudah dekat menyapanya. Lalu Ovi pun datang untuk menyadarkannya. Tyler yang sudah merasa Ovi menjadi bagian keluarganya pun memerintahkannya untuk berlari ke arah helikopter. Dengan rasa penuh sesal, Ovi pun menurutinya dan terpaksa harus meninggalkan Tyler. Di sisa tenaganya, Tyler pun bangkit dan mengulur waktu sebisa mungkin untuk Ovi bisa pergi menjangkau rekannya. Namun, Tyler tertembak tepat di bagian lehernya oleh si Farhad, bocah gangster anak buah Amir Asif.
8 bulan kemudian, terlihat Ovi sudah berada di sekolahnya, menjalani hidup normal seperti sedia kala. Scene memperlihatkan Amir yang sedang berada di sebuah toilet pria, lalu tiba-tiba saja Nick sudah berada di sampingnya. Ya, Amir Asif tewas dibunuh tanpa pengawalan. Ovi yang sedang di tempat renang pun menyelam. Ketika ia sedang berada di dalam air dan hendak naik ke permukaan, tiba-tiba terlihat sosok secara samar seperti Tyler, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian ingin merekomendasikan sebuah film untuk kami bahas, dengan sangat terbuka, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan terima kasih juga kepada semuanya karena telah mensupport channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.